Marco Bezzecchi senang bukan main usai berhasil meraih podium perdananya di Italia. Rider pembalap Muni VR46 Ducati itu finish kedua saat mentas di MotoGP San Marino 2023. Bezzecchi sebenarnya tidak dalam kondisi fit pada balapan akhir pekan kemarin usai mengalami insiden di sirkuit Catalunya. Namun, rekan satu tim Luca Marini itu tetap tampil maksimal dan mempersembahkan podium di depan publiknya sendiri. Pembalap berusia 24 tahun itu pun mengungkapkan bahwa podium kedua merupakan hasil maksimal yang dia didapatnya di kandangnya sendiri. Dia berusaha keras untuk bisa menyalip Martin tetapi tak kunjung bisa mendapatkannya karena menurutnya pembalap Pramac Ducati itu tampil sensasional. Setelah kecelakaan di Montmello, sulit untuk datang ke Misano dengan ekspektasi tinggi. Saya bekerja keras di rumah untuk pulih sebaik mungkin. Meski cederanya bukan sesuatu yang gila, harus kukatakan bahwa itu membuatku cukup kesakitan, kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Saya memberikan segalanya untuk memberikan kemenangan kepada fans, tapi sayangnya itu tidak mungkin, untuk menang, Jorge sangat fantastis. Itu adalah hasil maksimal yang bisa saya dapatkan. Itu sebabnya saya harus senang dan bangga, tambahnya. Bagi Bezzecchi, ini adalah kali pertama baginya bisa naik podium di sirkuit Misano yang berada di kawasan Rimini, yang merupakan tempat kelahirannya. Dia pun sangat senang melihat para penggemar menyorakan namanya dan juga Pecco sapaan Bagnaia. Ini adalah pertama kalinya saya naik podium MotoGP di rumah, selain sprint. Senang rasanya melihat semua orang yang sibuk start-finish secara lurus, lanjut Marco Bezzecchi. Semua orang memanggil namaku dan nama Pecco, dan tentu saja nama Jorge juga. Jorge pantas mendapat tepuk tangan, tapi tentu saja tepuk tangan itu sedikit lebih keras bagi kami, orang Italia. Itu sungguh bagus, pungkas sapaan Bezzecchi. Dua podium yang didapat Bezzecchi dari MotoGP San Marino 2023 membuatnya mengoleksi 218 poin dan duduk di peringkat ketiga klasemen sementara musim ini. Dia terpaut 29 poin dari Martin yang berada tepat di atasnya serta 65 poin dari Bagnaia, yang bercokol di puncak klasemen. Susunan klasemen MotoGP 2023 makin memanas menuju tangga juara dunia. Hasil MotoGP San Marino, Minggu tanggal 10 September tahun 2023, membawa pembalap prima Pramac Racing Jorge Martin makin mendekati pucuk klasemen. Jorge Martin mengoleksi hasil sempurna dengan raihan pole position, kemenangan sprint race, dan Sunday race. Kemenangan Jorge Martin di sirkuit Marco Simoncelli itu memangkas jarak menjadi 36 poin, dengan raihan 247 poin. Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo Racing, masih memimpin klasemen MotoGP dengan raihan 283 poin, yang finish di urutan ketiga pada sprint dan Sunday race. Padahal, sebelum akhir pekan lalu, Pecco panggilan akrab Bagnaia, unggul dengan jarak 50 poin dengan rival terdekatnya itu. Cedera ringan Bagnaia yang membuatnya tak mampu tampil maksimal meski bisa naik podium, dapat dimanfaatkan Martin. Sementara anak didik Valentino Rossi di tim Muni VR46 Racing Team Marco Bezzecchi turun ke peringkat ketiga setelah disalip Martin. Kini, Bezzecchi tertinggal 65 poin dari Pecco dan 29 poin dari Bagnaia untuk mengejar mimpinya menjadi juara dunia. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing lebih murung lagi karena hanya bisa membawa pulang 7 poin meskipun masih bertengger di peringkat 4. Persaingan menuju juara dunia MotoGP 2023 makin panas. Gresini Racing menjadi satu-satunya tim Ducati yang berpeluang besar untuk mengamankan tanda tangan Marc Marquez di MotoGP 2024. Baik itu Ducati Lenovo Team, Pramac Ducati dan Muni VR46 memiliki alasan kuat mengapa ketiganya mustahil untuk menggaet Marc Marquez untuk musim depan. Adalah pernyataan Direktur Olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti, yang mengunci pintu kedatangan Marc Marquez, kecuali ke Gresini.
Disampaikan Paoli Ciabatti, baik tim pabrikan Ducati maupun satelit Pramac tidak dalam minat untuk menggunakan jasa rider berusia 30 tahun tersebut. Sekalipun Pramac ngebet untuk menggaet Marquez, namun ketika Ducati, pusat, menggelengkan kepala, maka realisasinya tak mungkin terjadi. Kami, Ducati, adalah pihak yang menentukan pembalap mana yang berhak untuk bergabung, entah itu tim pabrikan ataupun satelit Pramac, buka Ciabatti seperti yang dikutip dari laman Corse di Moto. Kecuali tim independen dalam hal ini VR46 dan Gresini, dalam klausulnya kami tidak bisa ikut campur dalam urusan transfer pembalap mereka, sambungnya menambahkan. Muni VR46 sudah dijamin memiliki line-up paten yakni Luca Marini dan Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2024. Kedua pembalap asal Italia ini resmi menekan kontrak 1 tahun lagi di tim milik Valentino Rossi tersebut. Praktis, hanya ada Gresini Racing saja menyisakan 1 slot pembalap yang belum terisi di musim depan. Ciabatti menambahkan, Marc Marquez bisa saja bergabung dengan Gresini Racing yang untuk MotoGP 2024 belum mempunyai tandem bagi Alex Marquez. Seorang pembalap bisa saja melepaskan kontrak sisa dengan pabrikan lain dan pindah ke tim kami, Gresini. Itu sah-sah saja, katanya melanjutkan. Berkaca dari kondisi tersebut, Marc Marquez memang memiliki peluang besar untuk meninggalkan Honda. Meski dirinya masih terikat kontrak 1 tahun lagi dengan pabrikan Jepang. Faktanya Ciabatti menyinggung kontrak seorang pembalap di MotoGP tak ubahnya menulis di atas padang pasir. Artinya bisa dihapus sewaktu-waktu. Akan tetapi fenomena ini jarang terjadi karena para pembalap mayoritas mengedepa. Namun case yang berbeda dapat dilakukan oleh Marc Marquez. Perlu diingat, dalam klausul kontrak The Baby Alien bersama Honda memiliki celah untuk merealisasikan perpisahan kedua pihak terjadi di MotoGP 2024. Marc Marquez dapat hengkang dari Honda dengan syarat tim yang diperkuat bukanlah tim pabrikan. Faktanya, Gresini Racing menjadi opsi yang paling tepat. Bahkan jika sekalipun KTM ngebet untuk meminang, Marc Marquez melanggar klausul tersebut karena KTM Factory Racing merupakan tim pabrikan. Hanya saja memang ada kerugian yang didapatkan The Baby Alien ketika harus turun kelas dengan bergabung ke Gresini Ducati. Pertama, dia tidak mendapatkan spek motor terbaru untuk MotoGP 2024, melainkan Desmosedici GP23 yang dikenakan musim ini oleh Francisco Bagnaia dan Enea Bastianini. Dan kedua, Marquez harus rela kehilangan statusnya sebagai pembalap dengan bayaran tertinggi di MotoGP. Sulit rasanya untuk tim independen seperti Gresini memberikan bayaran selevel dengan apa yang dilakukan Honda. Saat ini Marquez merupakan pembalap dengan upah termahal yang mencapai angka 12,5 juta euro per musim atau sekitar 205 miliar rupiah.